inventory dalam mata kuliah manajemen industri. Sebelum itu, perkenalkan nama dari anggota kami. Dari saya Rizky Arafi'i, NIM 056. Nama saya Muhammad Bisri Mustafa, NIM 036. Dan saya Muhammad Fikri Zulfianto, NIM 046. Di video ini kami akan menjelaskan beberapa materi tentang manajemen inventory. Di antaranya yang pertama pengertian manajemen inventory, yang kedua fungsi-fungsi dari inventory. Yang ketiga ada klasifikasi jenis inventory. Yang keempat ada jenis biaya inventory. Yang kelima ada menghitung biaya inventory, dan yang keenam adalah definisi dari EOQ. Yang pertama, pengertian manajemen inventory. Manajemen sendiri dapat diartikan sebagai seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan inventory adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan dipergunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Nah, jadi manajemen inventory adalah dapat didefinisikan sebagai bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanan, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Yang kedua, yaitu fungsi-fungsi inventory. Yang pertama, kita mengurangi resiko keterlambatan pengiriman bahan baku ataupun barang yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua, kita mengurangi resiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi. Yang ketiga, kita mengurangi resiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang keempat, untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan apabila bahan tersebut tidak tersedia di pasar. Yang kelima, kita memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang yang diperlukan. Yang keenam, mendapat keuntungan dari pembelian berdasarkan diskon kuantitas. Yang ketiga adalah klasifikasi jenis inventory. Inventory bisa dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada anticipation stock, yaitu persediaan untuk menghadapi permintaan yang bisa diramalkan. Contohnya pada musim permintaan yang tinggi, namun kapasitas produksi pada saat itu tidak bisa memenuhi permintaan. Yang kedua ada fluctuation stock, yaitu persediaan yang bertujuan untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta untuk mengatasi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam perakiraan penjualan, waktu produksi, ataupun pengiriman barang. Yang ketiga ada pipeline inventory, yakni persediaan dalam proses pengiriman dari tempat asal menuju ke tempat di mana barang tersebut akan digunakan. Yang keempat ada lot size inventory, yaitu persediaan yang diadakan dalam jumlah besar dibandingkan dengan kebutuhan saat itu. Persediaan dilaksanakan untuk memperoleh keuntungan dari harga berupa diskon karena membeli dalam jumlah besar, atau untuk memperoleh penghematan dari biaya pengangkutan per unit yang lebih rendah. Lalu ada klasifikasi ABC dalam inventory. Klasifikasi ABC ialah aplikasi persediaan yang mempergunakan prinsip Pareto, the critical few and trivial many. Idenya adalah untuk memfokuskan pengendalian persediaan pada item atau jenis persediaan yang bernilai tinggi atau kritikal daripada yang memiliki nilai rendah atau trivial. Selanjutnya adalah kriteria masing-masing dalam kelas ABC, antara lain yaitu yang pertama adalah kelas A, yaitu adalah persediaan yang mempunyai nilai volume tahunan rupiah yang tinggi. Kelas A ini mewakili sekitar 70% dari total nilai persediaan, walaupun jumlahnya sangat sedikit, bisa hanya sekitar 20% dari seluruh item. Yang selanjutnya adalah kelas B, yaitu persediaan yang mempunyai nilai volume tahunan rupiah yang menengah. Kelas B ini mewakili sekitar 20% dari total nilai persediaan tahunan, serta sekitar 30% dari seluruh item. Yang ketiga adalah kelas C, yaitu persediaan yang mempunyai nilai volume tahunan rupiah yang rendah, yang hanya memiliki sekitar 10% saja dari total nilai persediaan, akan tetapi terdiri dari sekitar 50% dari seluruh item.
Selanjutnya ada jenis biaya inventory. Unsur-unsur biaya inventory dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama biaya pemesanan atau ordering cost atau procurement cost adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemesanan bahan atau barang sejak dari penempatan pemesanan sampai pada tersediaannya barang di gudang, mencakup biaya administrasi dan juga penempatan order, biaya pemilihan vendor atau pemasok, biaya pengangkutan serta pengumuman, biaya penerimaan dan juga pemeriksaan barang. Lalu yang kedua adalah biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost. Adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diadakannya persediaan barang, mencakup biaya sewa gedung, gaji, pelaksanaan pergudangan, biaya administrasi pergudangan, biaya listrik dan lainnya. Lalu yang ketiga ada kekurangan persediaan atau shortage cost atau stock out cost. Adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada saat dibutuhkan. Biaya kekurangan persediaan ini pada hakikatnya bukan biaya yang nyata atau real, melainkan berupa biaya kehilangan kesempatan. Berikut akan ditampilkan contoh dari penghitungan biaya inventory, bisa dilihat pada slide berikut. Lalu untuk menghitung biaya persediaan, perusahaan perlu mengetahui beberapa besarnya biaya variabel serta biaya tetap dari persediaan tersebut. Setelah diketahui dan dirinci masing-masing, barulah didapat total biaya persediaan yang bisa diestimasi oleh perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu definisi EOQ. EOQ adalah Economic Order Quantity, adalah salah satu cara dalam manajemen persediaan. Definisi EOQ menurut beberapa ahli, diantaranya menurut Gito Sudarmo, adalah jumlah pembelian yang paling ekonomis, yaitu dengan melakukan pembelian secara teratur sebesar EOQ itu, maka perusahaan akan menanggung biaya-biaya pengadaan bahan yang minimal. Yang kedua, menurut Hazer dan Render, EOQ adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling tua dan terkenal secara luas. Metode pengendalian persediaan ini menjawab 2 pertanyaan penting, yakni kapan harus memesan dan berapa banyak harus memesan. Nah, berikut ini rumus EOQ. Rumus EOQ adalah akar 2 kali R kali S dibagi P kali I. Nah, di mana R adalah jumlah barang yang dibutuhkan. Biasanya jumlahnya itu dapat dilihat dari kebutuhan barang di tahun sebelumnya. Sedangkan S adalah biaya pemesanan. Sedangkan yang P, harga beli per unit. Harga yang dibutuhkan adalah harga per unit dan bukan harga total. Sedangkan I adalah biaya penyimpanan pada setiap unit atau holding cost per unit. Untuk biaya ini bentuknya dalam bentuk persen. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.